Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa, sahabat YouTube dan para viewer di seluruh Indonesia, semoga kita dikaruniakan kesehatan selalu hari ini dan diberkahi dalam semua aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi ini atau siang ini ya kita kepingin berbagi tentang mediator ya, apa itu mediator dan peranan mediator dan seperti apa kerjanya ya mediator itu untuk satu kegiatan ruqyah yang kami lakukan saat ini. Ya, sebelum dimulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya nanti mengikuti cerita ini atau mengikuti kisah-kisah ini, menonton kisah ini ya, jangan dipenggal-penggal Ibu Bapak ya, jangan dipotong-potong, jangan di skip-skip supaya kita tidak gagal paham ya, sehingga kita bisa runtut, kita bisa mengikuti, memahami seperti apa sih jin catching itu atau mediator itu memberi peran, bekerja, dan tentunya apa suka dukanya menjadi seorang mediator gitu ya. Hari ini kami kepingin berbagi nih kepada semua viewer ya, masyarakat yang melihat ya kan, bagian daripada dakwah kita lewat medsos yang kita share lewat YouTube ini. Semoga memberikan manfaat untuk orang banyak ya. Nah, banyak yang memberikan tanggapan nih kepada mediator ya, kepada mediator khususnya seperti metode yang kita lakukan saat ini. Banyak ya masukan-masukan ya dari masyarakat, masukan dari penonton ya kan, dari viewer ya, baik itu yang sifatnya membangun, ada juga yang bersifat kritikan ya kan. Ya secara umum semuanya baik ya, secara umum semuanya baik dan semuanya memberikan apresiasi. Artinya yang mengkritik juga dia menyaksikan gitu kan, tentu dengan keilmuannya dia paham, dia mampu memberikan kritikan, dan itu saya bersyukur sekali, berterima kasih sekali masih sudi, masih mau melihat, memperhatikan kami yang fakir ilmu ini, kami yang fakir pengetahuan ini, tapi masih mau melihat, menyaksikan, menonton video ruqyah kami ini ya. Terima kasih kami ucapkan semua sahabat penonton ya. Sebelum kami cerita panjang lebar, kami mau menyampaikan permohonan maaf dulu yang sebesar-besarnya manakala dalam kami melakukan aktivitas ruqyah itu mungkin lisan kami, mungkin pikiran kami, mungkin prasangka kami atau hati kami menimbulkan yang tidak nyaman kepada Bapak Ibu, tidak nyaman kepada pandangan-pandangan Ibu, Bapak ya, tidak nyaman, menyinggung mungkin perasaan atau mungkin ya tidak mengenakan kalimat kami, kata-kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sedikit pun niat kami untuk menjelekkan, menjatuhkan atau mengkritisi begitu tajam kepada teman-teman, kepada sejawat, kepada para peruqyah khususnya ya. Tidak, insya Allah kami berusaha
menampung semua kritikan, semua masukan, tetapi kami tidak bersemangat untuk menilai balik atau mengkritik balik. Tidak, kami khawatir dari cara pandang kami, lisan kami, ucapan kami, pemikiran kami khawatir itu menjadi mematahkan semangat, menjadi berdebat, menjadi Bapak Ibu tersinggung, nggak enak jadinya ya. Jadi satu poin saja yang perlu saya sampaikan, bahwa semua saudara-saudara saya seiman, ya, Muslim, yang tujuan kita melakukan suatu kebaikan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya, ya, kita niatkan untuk mencari ridha Allah, bukan mencari permusuhan, bukan mencari perbedaan, bukan mencari siapa yang pinter, ya kan, siapa yang paling pandai, siapa yang paling mampu. Tidak ya, kami tidak punya pemikiran seperti itu. Kami sampai saat ini dalam keadaan tua seperti ini, ya, baru mendapatkan mungkin pemahaman, baru mendapatkan pelajaran, baru mungkin mendapatkan ilmu, mungkin begitu ya, setetes saja dari Allah. Maka kami berusaha untuk bisa membagi kepada umat, kepada masyarakat. Khawatir nanti ilmu yang Allah titipkan kepada kami malah tidak manfaat, ya. Itu tantangan bagi kami untuk bisa memberikan sisa-sisa hidup kami ini untuk bisa berbuat kepada umat, insya Allah, ya. Bapak Ibu, kami khususnya hari ini, sebelum kami membuka suka dukanya mediator, kami sampaikan dulu ya, kegiatan kami sehari-hari juga melakukan kegiatan di lembaga dakwah, ya. Lembaga dakwah ada 5 bidang yang kita lakukan hampir setiap hari, dari segi dakwahnya, dari segi ekonominya, kesehatannya, kemudian pendidikannya, ya, dan sosialnya, ya. Ada 5 bidang yang kita lakukan setiap hari, ya. Kami juga membangun pondok pesantren, ya, pondok pesantren. Sebelum kami menjadi seorang peruqyah, ya, kita sudah ada pondok tahfiz Al-Quran, ya, itu mencetak kader-kader, insya Allah, anak-anak para penghafal Quran yang mampu memahami dan mampu mengamalkannya, dengan tujuan sebagai bekal saat dia di masyarakat mempunyai nilai-nilai kehidupan yang benar, buahnya adalah akhlak dan adabnya baik kepada umat, dan menjadi corong, jadi tempat bertanya, menjadi leader untuk di lingkungannya, minimal ya di keluarganya. Insya Allah itu harapan kami, sehingga pondok tahfiz itu juga seandainya dia sampai mau menjadi dai, seorang S1 juga disekolahkan sampai ke S1, insya Allah. Bukan tujuan ya S1-nya, bukan, tetapi memahami, mendalami ilmunya yang lebih baik, sehingga bermasyarakatnya kita bisa juga memberikan cara-cara, contoh-contoh, dan suatu amalan-amalan yang baik kepada masyarakat, ya. Itu pembuka dari saya, ya. Bagaimana sih peran serta seorang jin catching itu, ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada 5 bidang yang kita lakukan. Nah, ruqyah ini adalah bagian daripada dakwah, bagian daripada pendidikan, bagian daripada kegiatan kesehatan, ya kan, sosial juga yang kita sampaikan, kita lakukan untuk membantu masyarakat, khususnya yang membutuhkan, kaitannya dengan kesehatan, ya, kaitannya dengan mental, kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan akidah. Ini masuknya ke sini di ruqyah ini, ya. Dan itu disandarkan semuanya kepada Al-Quran, insya Allah, ya. Semuanya bersumber, kalau kita punya masalah, balikin kepada Al-Quran. Kalau kita ada masalah kesehatan, balikin juga kepada Al-Quran, ya. Seandainya kita berikhtiar juga yang disyariatkan atau yang dibolehkan sama Allah, ya, kita dibolehkan berobat kemana, ke dokter, ya, secara
umum dan itu sudah ngikutin syariat kita, usaha ikhtiar ya. Nah, cuma disandarkan kesembuhannya milik Allah. Mungkin bisa jadi sembuh lewat dokter A, lewat dokter B, atau lewat peruqyah atau apa, itu adalah ikhtiar yang dilakukan. Maka kesembuhannya mungkin dititipkan lewat mereka-mereka itu, ya itu haknya Allah gitu ya. Tapi balikkan hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Tugas kita hanya ikhtiar dan itu yang dibolehkan. Yang dilarang apa? Ya kemusyrikan, ya kan, menggunakan harta-harta haram, menggunakan benda-benda haram, menggunakan cara-cara yang haram. Misalnya juga berobat ke salah satu misalnya ya tabib, atau ke salah satu ahli pengobatan, tapi yang diberikan misalnya makanan, obat-obatan yang diharamkan oleh agama kita, ya tentu itu dilarang ya, dilarang itu ya. Misalnya kita mau menggunakan, contoh nih ya, darah ular misalnya, itu kan iya nggak boleh, itu dilarang ya, bukan kesembuhan nanti ya. Nah, nanti malah dapatnya apa tuh ya, malah dapatnya dosa kita ya. Maka kalau berobat ke dokter, ke ahli kesehatan, dan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kita yang dilakukan, ya silahkan ya kan, yang sudah ada tolok ukurnya semua ya, dengan obat-obat yang sudah diakui oleh pemerintah kita. Nah, itu lebih aman. Nah, dengan ruqyah ya silahkan mencarilah ruqyah yang syar'i, yang diajarkan untuk sesuai dengan syariat Islam, yang tidak mengandung kemusyrikan di situ ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi ya, jangan di skip nanti, jangan dipotong-potong ya, jangan dipenggal-penggal, supaya mengetahui secara utuh ya apa sih mediator, apa sih catcher itu ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke intinya, saya sampaikan kegiatannya yang tadi juga seorang catcher saat ini ya, alhamdulillah, dan kebetulan adalah istri saya sendiri. Jadi banyak sekali orang yang menanyakan kan, Ustadz itu ya penampilannya sepertinya syar'i, tapi kok masih bisa megang-megang ya, bukan lawan jenisnya, bukan muhrimnya, kok bisa gitu ya. Ada yang bertanya cukup banyak ya kan, yang belum mengetahui, yang baru nonton mungkin ya, bahwa itu adalah istri saya. Nah, saya sampaikan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya itu adalah istri saya dari awal. Ya, beliau adalah sebelumnya ya seorang peruqyah, saya tidak. Kalau saya kan pernah saya ceritakan di video yang lalu ya, bahwa saya ya mulanya adalah dipaksa ruqyah sama umat ya, dan itu Masya Allah rupanya sampai sekarang ya, asbab daripada kita dipaksa orang untuk ruqyah rupanya menjadi keterusan sampai sekarang. Tentunya ini atas kehendak Allah dan izin Allah ya. Tidak punya sedikit pun cita-cita menjadi seorang peruqyah, bukan. Dan perlu saya sampaikan juga, ruqyah ini bagian daripada dakwah yang kami lakukan tadi ya, daripada 5 bidang dakwah yang diadakan ya. Oke, kegiatan sosial tadi di sini kaitannya di sini dengan mediator. Dia juga bukan hanya seorang mediator ya, Ibu Bapak ya, perlu disampaikan juga. Dia juga punya kegiatan rutin yang setiap hari Senin, Kamis, Jumat melakukan kegiatan memberikan makanan dalam bentuk matang dimasak untuk berbuka puasa kepada anak-anak santri, para penghafal Quran yang melakukan puasa Senin Kamis. Ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah tadi ya. Jadi kita istri itu juga melakukan suatu rangkaian kegiatan sosial, masakan santri-santri yang melakukan puasa Senin Kamis ya. Jadi dia masakkan bersama tim, itu juga orang duafa
ya orang miskin, diajaknya sama-sama untuk mengerjakan suatu pekerjaan ini, dan semua dananya dari umat. Nah, kita balikan lagi makanan itu, ya sedekah itu dibalikkan lagi kepada umat, ya. Yang berikutnya juga hari Jumat khusus, setiap Jumat sudah sekian tahun, ya sudah lebih dari 5 tahun kurang lebih kita lakukan, yaitu untuk melakukan sedekah makan untuk umat setiap hari Jumat, dan itu dari pagi sampai siang sampai habis maksudnya, dan itu prasmanan, ya prasmanan. Sebelum corona semuanya prasmanan, ya. Setelah ada corona ini kita bungkus, kita kotakin aja, kita bagi aja, ya seberapapun itu donasi yang masuk, dana yang masuk dimasakkan dan habis digunakan untuk kegiatan sosial itu, ya. Dan itu yang melakukan adalah istri saya, dan dialah seorang catcher, ya seorang mediator yang ibu bapak saksikan di video itu, ya. Nah, juga punya kegiatan lain, ya harus ngurus rumah tangga, harus ngurus ya sedikit usaha, ya seperti di belakang saya ini, ya dia suka ini nanam apa nih, bunga, ya kan. Ada ini teman-teman, sahabat, ya tetangga atau siapa yang suka dengan tanaman hias di rumah, di pekarangan. Nah, ini istri saya juga salah satunya seneng dengan jualan ini, ya. Nah, jadi kegiatannya bukan hanya ruqyah aja, ya Bapak Ibu, yang perlu dipahami. Jadi cukup banyak kegiatan, ya. Tiba-tiba juga misalnya kita diperlukan untuk untuk menyelenggarakan, ya fardu kifayah untuk memandikan mayit, ya perempuan khususnya, ya kadang istri saya seringnya dipanggil untuk memimpin penyelenggaraan jenazah itu, atau sebaliknya, ya kan kita juga gitu kan, sehingga banyak waktu yang kita gunakan juga untuk bersama-sama umat, insya Allah. Nah, di sini akhirnya juga salah satu seperti yang ibu bapak lihat, ya. Nah, rupanya juga Allah takdirkan, Allah beri kesempatan untuk menjadi lebih manfaat lagi mungkin kepada umat, ya. Sehingga melakukan kegiatan ruqyah ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat secara umum melalui metode kesehatan dengan cara ruqyah, ya insya Allah. Nah, seperti apa sih suka dukanya menjadi seorang mediator atau catcher itu, ya. Nah, kita akan pahami, akan ceritakan, ya. Ya, tidak tiba-tiba, ya ibu bapak yang dirahmati Allah, tidak tiba-tiba, ya para sahabat viewer, ya semua yang mengikuti, yang menonton dan yang sudah mensubscribe video-video saya, ya saya polos saja seperti itu, ya tidak ada yang mengkhususkan kalimat-kalimat yang harus menyuruh, mensubscribe, men-share, tidak, ya. Kalaupun ada, sekali-kali aja itu. Seandainya ada yang penting, ada yang perlu, ada yang mensubscribe, ya alhamdulillah, berarti ada kebaikan. Kalau itu disebarkan kepada orang lain, mana tahu orang lain mendapatkan petunjuk, mana tahu orang lain dapatkan hidayah asbab menonton video ruqyah ini. Kemudian sebab dari itu dia mendapatkan kebaikan, mungkin dia bisa ruqyah lalu sembuh. Semoga amal kebaikan, amal jariah, ya Allah berikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mau berbagi, menge-share, ya kegiatan-kegiatan yang baik kepada umat, insya Allah, ya. Kami hanya mampu berdoa dan kami ucapkan terima kasih kepada semua viewer, kepada semua Bapak Ibu, ya kan, abang kakak adik yang semuanya sudah menonton, menyaksikan, melihat, merasakan ada manfaat, ya alhamdulillah, berarti semua kebaikan datang.